Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu pembahasan tentang falsafah majalah Bedahu. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keterkaitannya atau hubungannya dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita simak, apa yang kita dengar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Untuk seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu merupakan ideologi dari negara kita Indonesia, yang dimana tujuannya adalah sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi rakyat Indonesia. Yang dimana di dalam Pancasila itu sendiri terdapat 5 poin yang syarat akan makna. 5 poin itu mengandung unsur keyakinan, mengandung unsur sosial, mengandung unsur masyarakat, dan unsur-unsur yang lainnya yang dapat kita jadikan sebagai pegangan hidup dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu untuk majalah Bedahu, itu merupakan Pancasila dan dasar kehidupan bernegara bagi bangsa Bojo selama berabad-abad. Bahkan majalah Bedahu ini muncul sebelum Bapak Insinyur Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti di dalam Bojo ini telah lahir konsepsi bernegara atau dasar negara yang dikenal dengan majalah Bedahu ini, yang gunanya itu sama dengan Pancasila, yaitu sebagai falsafah hidup, pandangan hidup, dan juga pegangan hidup masyarakat Bojo. Untuk majalah Bedahu itu dibentuk oleh 5 tatanan nilai luhur, yaitu yang pertama maja, yang kedua dahu, yang ketiga su'u sawa'u, su'u sawa'u siasawale, yang keempat gahirawi pahu, dan yang kelima adalah katohom parandai suradung palapodana. Untuk arti dari kata maja ini sudah kita bahas kemarin. Kata maja ini yang berarti malu. Maksudnya adalah malu yang menjadi landasan keimanan. Malu dalam melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ini juga takut. Takut ini juga merupakan sebuah landasan keimanan, yang dimana juga takut ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma adat, norma sosial maupun norma agama, dan juga peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan bernegara, peraturan bermasyarakat, atau adat istiadat, ataupun budaya maupun tradisi dari kehidupan sosial itu sendiri. Berarti kata maja dan takut ini merupakan dua nilai yang merupakan manifestasi dari keimanan dan ketakwaan. Berarti ini berkaitan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus untuk selanjutnya su'u sawa'u siasawale. Ini yang berarti menjunjung tinggi amanah dan selalu berperilaku jujur ketika melakukan tindakan. Jika kita kaitkan dengan Pancasila, ini merupakan manifestasi dari nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk selanjutnya, gahi rawi pahu. Ini menyatukan kata dan perbuatan. Gahi yang dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti kata, sedangkan pahu itu ketika kita artikan secara bahasa, pahu itu
dalam bahasa Indonesia berarti muka, tetapi di sini dialih maknakan pahu itu menjadi perilaku. Jadi kata nggahi rawi pahu ini memiliki makna setelah berkata dibuktikan dengan perbuatan. Dan ini juga memiliki pernyataan yang maknanya ada lawan pernyataannya, begitu maksudnya. Pernyataan itu adalah nggahi wari pahu. Perlu kita perhatikan bahwa dua pernyataan ini merupakan pernyataan yang berbeda. Yang pertama adalah nggahi rawi pahu, yang kedua adalah nggahi wari pahu. Nah, nggahi rawi pahu ini memiliki makna tadi, yaitu ketika kita berkata harus dibuktikan dengan perbuatan. Tapi untuk nggahi wari pahu ini, ketika kita berkata lalu berpaling muka. Maksudnya kita hanya mengatakan saja, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Setelah itu pernyataan Gahi Rawi Pahu ini dikuatkan lagi dengan pernyataan Renta Balera Kapolda Ade Karawi Baweki. Ini merupakan sebuah ikrar, sebuah janji yang dijanjikan oleh masyarakat Mbojo itu dalam menjalani kehidupan bersosial. Rentak balera yang berarti itu diikrarkan oleh lidah atau dikatakan oleh lidah. Terus selanjutnya Kapolda Maade ini diartikan dimantapkan oleh hati. Dan terakhir Karawi Baweki. Nah, ini yang berarti serta dikerjakan oleh raga. Berarti artinya adalah ketika sesuatu itu diikrarkan oleh lidah, maka selanjutnya dimantapkan oleh hati atau diyakini oleh hati. Dan untuk yang terakhir itu dikerjakan oleh raga. Ini juga sama seperti keimanan. Kita harus mengucapkannya dengan lisan, diyakini dengan hati, dan kita amalkan lewat perbuatan. Berarti ini pernyataan ini mengandung unsur persatuan dan kesatuan. Unsur persatuan dan kesatuan yang berarti ini manifestasi lagi dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terus untuk selanjutnya, untuk nilai luhur falsafah majalah Bodau yang selanjutnya adalah Katohom Paraweki Suradou Malakpodana. Ini juga merupakan kalimat suci yang dibuat oleh leluhur Bima yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang dimana artinya Katohom Paraweki ini tidak penting untuk diri sendiri. Suradou Malakpodana. Ini artinya tidak penting untuk diri sendiri dan kelompok, yang penting untuk rakyat, tanah, dan negeri. Itu merupakan makna dari pernyataan ini. Berarti ketika kita kaitkan lagi dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila, ini berkaitan dengan dua sila terakhir Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah beberapa hubungan antara falsafah majalah Bodau dengan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Masyarakat Bima menjadikan falsafah majalah Bodau ini sebagai pegangan hidup atau sebagai dasar hidup. Bukan berarti masyarakat Bima melupakan Pancasila. Tetapi ini merupakan perpaduan dua asas yang digunakan oleh masyarakat Bima sebagai pedoman hidup.
Di dalam falsafah majalah Bodau ini ada 4 aspek yang dirangkum dalam proses sosialisasi kehidupan masyarakat Bima itu sendiri. Yang pertama, masyarakat mengadakan interaksi dengan dirinya. Yang kedua, wujud kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Terus yang ketiga, wujud kehidupan manusia dengan lingkungannya. Dan yang keempat, wujud kehidupan manusia dengan Tuhannya. Ini dikutip dari salah satu tulisan Anwar Hasnun, yaitu Prinsip Hidup Orang Bima, yang dimana di situ tertera pada halaman 82. Saya ulangi, ada 4 aspek yang dirangkum di dalam falsafah majalah Bodau ini dalam proses sosialisasi kehidupan masyarakat. Yang pertama, manusia mengadakan interaksi dengan dirinya. Yang kedua, wujud kehidupan manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga, wujud kehidupan manusia dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, wujud kehidupan manusia dengan Tuhannya. Di dalam falsafah majalah Bodau ini, di dalam masyarakatnya yang menggunakan sebagai tatanan hidup, di situ tertanam aspek kejujuran. Banyak sekali aspek kejujuran, aspek kesopanan, kesejahteraan, kerja keras, dan keuletan. Dan juga selain daripada itu juga tertanam pada diri orang yang menggunakan falsafah majalah Bodau ini sebagai pegangan hidup, akan tertanam aspek spiritual dan juga nilai moral untuk atau dalam menjalankan kehidupan yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Manusia seperti yang kita ketahui bersama merupakan makhluk sosialis, berarti membutuhkan manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan tidak bisa hidup tanpa ada bantuan dari manusia lainnya. Artinya, manusia itu sendiri harus membangun hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau hablum minannas. Dan juga setelah menjalin hubungan dengan sesama manusia, juga harus membangun hubungan dengan lingkungan. Tapi untuk sebelumnya, untuk hablum minannas ini, ada juga pernyataan dari masyarakat Bima itu yang dulunya sering dipakai adalah kese tahapu 2 dan 2 tahapu tolu. Yang dimana maksudnya ini adalah sendiri itu lebih baik 2 orang dan 2 orang lebih baik 3 orang. Ini maksudnya ketika kita menjalani kehidupan ini akan lebih mudah dan lebih indah untuk dijalankan ketika kita menjalankannya bersama-sama. Dan ketika kita melakukan menjalani kehidupan sendiri-sendiri, itu merupakan hal yang tidak mungkin untuk manusia yang notabene-nya sebagai makhluk sosialis. Terus yang selanjutnya, tetapi untuk sekarang di setiap wilayah mungkin atau di setiap daerah, termasuk juga daerah Bima, banyak sekali terjadi kerusakan, pembakaran, bahkan pertikaian antar masyarakat Bima. Ini mungkin terjadi karena masyarakat Bima itu tidak lagi menjaga hubungannya dengan lingkungan. Kita telah diperintahkan untuk menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dengan Tuhan. Bukan hanya pada salah satu aspek saja kita menjaga hubungan. Ketika kita tidak lagi menjaga lingkungan kita, maka kita jangan heran ketika lingkungan berbalik acuh dan menyerang kehidupan manusia itu sendiri. Maksudnya berbalik acuh di sini adalah ketika kita merusak lingkungan, ketika kita melakukan penebangan pohon secara liar dan tidak lagi memperbaiki lingkungan, maka lingkungan juga akan memberikan dampak negatif untuk kehidupan kita, seperti diberikannya bencana longsor, banjir, dan musibah lainnya. Falsafah majalah Bodau ini merupakan pemandu kehidupan.
bukan kehidupan yang memandu majalah Bodau. Ini pernyataan dari Haji Abdullah Thayyib BA yang beliau merupakan sejarawan Bojo, sejarawan Bima, yang mengatakan majalah Bodau itu merupakan pemandu kehidupan, bukan kehidupan yang memandu majalah Bodau. Karena tadi falsafah ini berakar pada iman dan takwa, yang dimana jika kita jalankan kita akan selamat, kita akan mendapatkan kesejahteraan. Dan ketika kita tidak menjalankannya, maka kita akan berbahaya atau tidak mendapatkan dari kesejahteraan dari falsafah majalah Bodau itu sendiri. Orang Bima itu memiliki prinsip sesuai dengan yang diutarakan oleh Hamka, yang mengungkapkan bahwa orang Bima itu memiliki 2 prinsip pokok, yaitu menyekolahkan anak dan naik haji. Tapi di sini modal orang Bima itu adalah tekad, kemauan, dan usaha. Untuk menggapai sebuah prinsip tersebut, orang Bima itu memiliki modal yang berupa tekad, kemauan, dan usaha. Antara doa dan tetesan keringat membaur menjadi satu dalam diri orang-orang tua Bima pada masa lalu. Karena pada sejatinya orang Bima itu memiliki rasa malu ketika mereka tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Orang-orang Bima itu merasa malu ketika menelantarkan anak-anaknya. Dan orang Bima juga memiliki rasa malu ketika memberikan nafkah kepada keluarganya dari hasil yang haram. Oleh sebab itu, tradisi masyarakat Bima selalu membawa anak-anaknya yang sejak usia dini dibawakan atau diantarkan kepada guru ngaji. Dan itu disertai dengan sebuah persembahan seperti yang di daerah Bima itu dikenal dengan ohasan temina, pisang, dan juga akan mengabdi pada gurunya. Ini adalah tradisi masyarakat Bima yang mengantarkan anaknya untuk belajar Al-Quran kepada guru ngaji atau pengajar mengaji. Jika ditelisik lagi, majalah Bodau mengandung nilai yang universal, menyangkut tanggung jawab, melindungi, dan mengayomi. Tidak mementingkan diri sendiri ataupun kelompok, tidak rakus, keseimbangan hidup, satunya kata dan perbuatan serta mampu memimpin diri sendiri. Majalah Bodau adalah local wisdom yang sebenarnya adalah the global wisdom. Akankah tata nilai ini mampu bertahan dalam hidup Dombojo? Nah, ini saya kutip dari sebuah tulisan di sebuah blogger. Akankah tata nilai ini mampu bertahan dalam hidup Dombojo atau akan terus-menerus atau akan terus terkerok oleh nilai-nilai dan peradaban impor? Ini ketika kita kaitkan dengan zaman sekarang, peradaban-peradaban ini atau nilai-nilai ini sudah agak berkurang karena mungkin ini merupakan pengaruh dari globalisasi dan juga westernisasi. Tetapi kita tidak bisa menunjukkan siapa yang harus menjaga nilai-nilai luhur seperti ini, tradisi serta budaya seperti ini. Kita tidak bisa menunjukkan orang untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kita sendiri yang harus menjaganya. Kita awali dari diri kita pribadi. Lalu dari kepribadian itu lahirlah kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai budaya seperti ini. Ini bukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat atau
hanya pernyataan-pernyataan yang tidak memiliki makna, tetapi ini merupakan sebuah dasar yang sudah dijadikan pedoman hidup oleh para leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu itu, untuk yang memerintahkan ini dijadikan sebagai pedoman hidup secara turun-temurun untuk kita sebagai generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi yang akan kita tunjuk sebagai penjaga kelestarian budaya seperti ini? Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga budaya Bima, menjaga kelestarian nilai-nilai luhur Bima. Yang paling utama, marilah kita menjadi orang yang berfalsafahkan majal budau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada materi kali ini. Dan jika ada yang ingin